pada malam hari. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan, yang kelima menyanyikan Mars Siap Umroh Haji, yang keenam acara inti atau materi manasik online, yang ketujuh penutup. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan umul kitab. Liridho ila syafaati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Iya. Iya. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Hadian Akbar Hafid. Beliau adalah Qori internasional yang akan membersamai kita insya Allah pada umroh Sabah pada tanggal 15 Januari yang akan datang. Kepada beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. Mau baca boleh ya, aku nggak berhp ya. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Allah. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. Allah. aja. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allah. الرحمن الرحيم. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah.
Dikasih uang untuk anu. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. Allah. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. Mati ini kadang tuh barangkali وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. Allah. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Allah. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Allah. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustadz Hadian yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ayat suci Al-Quran yang beliau bacakan memberikan syafaat kepada kita semua, khususnya bagi yang membaca dan umumnya pada kita semua yang mendengarkan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kami mohon kepada Ustadz Bukhari Muslim untuk membacakan doa. Karena Pak Haji masuk malam, Ustadz. Ustadz Muslim Bukhari, monggo silahkan. Nggak paham kayak mana. Aduh, kayaknya tersinggung juga tuh. Dia nggak mau ngambil uang. Bapak Ibu mohon maaf untuk di-mute nggih speakernya. Jika acara berlangsung agar bisa khidmat mohon di-mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ini karena masih di acara.
Nggih, untuk memulai atau sebelum mulai manasik ketiga pada malam ini, pertama mari kita membaca suratul Fatihah dulu dengan harapan segala ilmu yang diberikan kepada kita semuanya bisa menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat sehingga mengantarkan kita menjadi umroh yang makbul dan mabrur. Amin. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah bi syafa'ati Rasulillah wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أجمعين حمدا الشاكرين حمدا النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة في هذه السنة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يسر لنا زيارة مكة بأداء الحج والعمرة بالصحة والعافية اللهم اجعل عمرتنا عمرة مقبولا ومبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور اللهم اقضي جميع حاجاتنا يا الله حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير يسر ولا تعسر يسر ولا تعسر يسر ولا تعسر آمين اللهم اقضي جميع حاجاتنا يا الله آمين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa dan suratul Fatihah tadi ilmu yang diberikan kepada kita malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah sehingga mengantarkan kepada kita menjadi umroh yang makbul, yang mabrur dan bisa digolongkan dalam golongan sa'idu fid dunya wal akhirah, bahagia di dunia dan akhirat. Amin, amin ya Allah. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bukhari yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita lanjutkan, mohon yang mic-nya belum di-mute, untuk di-mute ya, dibisukan. Ini lagi. Suara Bu Haji nggak ada. Bu Haji dibisukan suaranya. Suara Bu Haji hilang. Masya Nggak kedengaran. Baik Bapak Ibu semua.
Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Siop Umroh Haji yang akan disampaikan Ibu Hajah Laila Suryanti. Pada beliau kami persilahkan. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelum Ibu Hajah Laila Suryanti memberikan sambutan, mohon speakernya di-mute semua nggih, agar acara ini berlangsung dengan hikmat, tidak ada suara-suara yang lain yang masuk ke ruang Zoom meeting ini. Silakan, sudah di-mute semua. Baik, monggo Mbak Hajah Laila, monggo untuk memberikan sambutan. Terima kasih Bu Haji Juliati, Masya Allah, Tabarakallah yang selalu semangat memimpin manasik kita menjadi MC atau pembicara di manasik kita. Semoga beliau diberikan kesehatan selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu semuanya, di hari ini kita masih diberikan satu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri manasik yang insya Allah manasik ini adalah dalam bentuk kesungguhan kita. Bagaimana kita ingin menjadi tamunya Allah di Baitullah yang ingin kita menjadi tamu terbaiknya dan kita ingin membuktikan bahwasanya kita juga ingin menjadi tamu terbaiknya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Bapak dan Ibu semuanya, satu kenikmatan ini mari sama-sama kita syukuri dan kita jaga selalu spirit semangat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Karena hakikat perjalanan umroh kita ini adalah perjalanan cinta, di mana ini adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya sedikit agak sedih ya Bapak Ibu semuanya, karena apa? Ada satu jamaah yang hari ini pagi tadi sudah menyiapkan dirinya untuk datang manasik ke Sangatta, sudah menyetrika bajunya sendiri. Tapi apa yang terjadi? Beliau hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tahu Bapak Ibu detik demi detik, menit demi menit apa yang akan terjadi dengan diri ke depannya. Hakikat diri kita ini tidak ada apa-apanya ya Bapak Ibu semuanya. Kita ini hanya butiran debu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kepantasan, diberikan waktu yang mungkin cuma sejengkal ini sedikit ini untuk bisa menyelesaikan perjalanan umroh kita nantinya, sehingga satu jaminan Allah bahwasanya siapa yang datang ke Baitullah doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Itu yang harapan kita, bagaimana Allah menerima taubat kita. Tapi saya yakin Bapak Ibu, walaupun beliau hari ini Allah tahu yang terbaik meninggal di hari Kamis dengan kondisi ingin berangkat manasik ke Sangatta tanpa ada sakit, tiba-tiba Allah panggil dengan cara yang begitu indah. Nanti insya Allah saya minta kepada Ustadz Jen untuk memimpin doa. Semoga beliau juga tenang di sana, menjadi husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan insya Allah sudah mendapatkan pahala yang mabrur, umroh mabrur Bapak dan Ibu semuanya. Nah Bapak dan Ibu semuanya, mulai hari ini inilah bukti ya, kita malam ini diingatkan lagi sama Allah gitu loh, bahwasanya nggak ada yang tahu kita sudah lunas, beliau sudah lunas tinggal berangkat. Tapi apa yang terjadi, Allah lebih sayang dengan beliau, dipanggil terlebih dahulu. Nah, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita ini Bapak Ibu. Dalam 23 hari ke depan, ya hari ini tanggal 19, 20, kurang lebih 24 hari ke depan ya, 25 hari ke depan. Inilah zona, selamat datang Bapak Ibu di zona keajaiban Allah. Bukan nanti ya, bukan pada saat di Baitullah Bapak Ibu akan mendapatkan keajaiban. Tapi mulai hari ini Bapak Ibu, malaikat sudah siap menyambut Bapak Ibu, mendampingi Bapak Ibu semuanya. Sesuai yang disampaikan sama guru kita semua, bahwasanya Ustadz Kiai EN Adi Pratama mengatakan,
kedatangan kita besok ke Baitullah itu bukan memulai hal yang baik, tapi kita dari sekarang sudah memulai hal yang baik. Harapan kita ketika nanti kita take off Bapak Ibu, tadi pagi saya sudah share bagaimana kita akan menghatamkan Quran bersama sebelum masuk ke kota Madinah. Kita sudah menyuguhkan sebuah doa terbaik bagaimana kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai pendamping hidup kita, menjadi penyelamat kita. Kita datang menuju Rasulullah dengan selesai menyelesaikan khataman Quran. Itu sebuah rezeki Bapak Ibu yang insya Allah tidak akan terhitung dengan apapun. Dan Bapak Ibu bersyukur adalah Bapak Ibu orang-orang yang insya Allah diberikan kesempatan ya untuk menjadi bagian dari rombongan grup PT Siap Umroh ini Bapak Ibu. Yang ngantri di luaran sudah banyak sekali. Hari ini Bapak Ibu keluar, sudah puluhan orang siap menggantikan Bapak Ibu. Ini saya sampaikan Bapak Ibu semua. Jadi saya hanya berpesan Bapak Ibu, mulai hari ini yuk sama-sama kita belajar. Malah saya nggak bisa, apa yang nggak bisa, ayo Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk sharing kepada kami, kepada petugas-petugas kami. Karena kami ingin Bapak Ibu benar-benar menjadi pelayan Bapak Ibu. Anggap kami ini pelayan ya. Jadi saya bukan direktur, Bapak Ibu, saya adalah pelayan Bapak Ibu. Siap menjadi kesetnya Bapak Ibu, monggo. Dan insya Allah apa yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu, apa yang bisa kami bantu sebelum Bapak Ibu berangkat, silahkan Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Insya Allah dengan senang hati, dengan kebahagiaan kami, tulus insya Allah melayani Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu mulai hari ini yuk sama-sama kita lapangkan hati kita supaya perjalanan ini lapang Bapak Ibu. Saya sampaikan ya, Bapak Ibu sudah mengeluarkan puluhan juta gitu ya. Kira-kira saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mengeluarkan sekian puluh juta ini ikhlas apa ikhlas Bapak Ibu? Atau ada yang tidak ikhlas? Allah ikhlas. Ikhlas. Buat Bapak Ibu yang masih ya, mungkin ada 1-2 orang dan semoga tidak ada yang masih berhitung atau membandingkan harga dengan Siap Umroh Haji dengan travel lain. Silakan Bapak Ibu mengundurkan diri dari sekarang. Karena apa? Bapak Ibu rugi jika Bapak Ibu sudah mengorbankan rezeki yang Bapak Ibu sudah ikhlaskan, niatkan untuk berangkat bersama PT Siap Umroh Haji, tapi Bapak Ibu masih berhitung. Pasti nggak akan dapat apa-apa Bapak Ibu. Karena Allah juga akan berhitung dengan Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan sekali lagi buat Bapak Ibu semuanya, yakin rezeki yang kita keluarkan akan diganti. Bukan kita nunggu nanti di Baitullah. Bapak Ibu lihat 25 hari ke sini apa yang akan Allah berikan kepada kita. Satu bukti hari ini saudara kita yang sudah siap berangkat, sudah nyetrika bajunya untuk besok berangkat ke Sangatta dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah yang tidak tidak kebetulan kita diingatkan kembali Bapak Ibu, dan ini juga menjadi pelajaran buat saya pribadi dan perusahaan. Ada apa nih gitu. Kita diingatkan lagi. Mungkin Allah ingin kita lebih aware lagi, kita lebih persiapan lagi Bapak Ibu semuanya. Jadi ya 20 sekian hari ini Bapak Ibu mari yuk sama-sama menjadi pintu awal perubahan hidup kita. Kita kan mau ya Bapak Ibu ya. Masa iya hidup kita 2024 seperti itu gitu ya. 2025 kan kita ingin juga hidup kita lebih baik gitu. Mungkin kita sudah baik, tapi bisa jadi anak kita yang hari ini belum baik atau pasangan kita belum baik. Harapannya Bapak Ibu dengan kita memperbaiki diri, Allah yang akan memperbaiki semua kehidupan kita. Dan insya Allah kita ingin 2025 ini bisa menjadi kehidupan yang lebih berkah lagi, lebih baik lagi. Dan insya Allah kita mulai di Januari Bapak Ibu menjadi titik balik ya. Muhasabah diri kita untuk bagaimana kita menjadi manusia terbaik. Sehingga apa yang menjadi impian, harapan, cita-cita Bapak Ibu semua dan keluarga insya Allah bisa terkabulkan di dalam perjalanan umroh muhasabah Arafah ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Mungkin itu saja dari saya Bapak dan Ibu semuanya. Mohon doanya ya, mohon supportnya juga. Semoga semua persiapan yang sudah disiapkan kami berjalan dengan lancar, tidak ada kurang satu apapun. Itu saja dari saya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kekhilafan di dalam perjumpaan kita. Mungkin di dalam nanti kami dalam mempersiapkan perjalanan ini tentunya tidak ada yang sempurna. Saya mewakil dari manajemen PT Siap Umroh Haji mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
dan insya Allah sudah nggak sabar bisa membersamai Bapak Ibu. Kita nanti khataman bareng di pesawat dan kita lantunkan doa khatam Quran bersama insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Laila Suryanti yang telah memberikan sambutan yang begitu luar biasa, memberikan support kepada kita. Beliau yang tidak kenal lelah, Bapak Ibu, untuk memotivasi kita semua agar kita lebih semangat untuk segera berangkat ke Baitullah. Mudah-mudahan PT Siap Umroh Haji semakin berkembang, PT Siap Umroh Haji bisa untuk seluruh Indonesia. Dan semoga Ibu Laila Suryanti diberikan kesehatan, panjang umur, tidak patah semangat walaupun ke mana-mana kadang ditolak, kadang mendapatkan sambutan yang tidak enak, tapi beliau tetap semangat. Terima kasih Bu Hajah Laila Suryanti. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Para Siap Umroh Haji. Silahkan Mbak. Hati bergetar menahan rindu, setiap waktu ku panggil namamu. Hati bertasbih tak pernah letih, setiap waktu ku sebut namamu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Di dalam hati ku bersujud, melebur rindu di hadapanmu. Mudahkanlah langkah taubatku, menjemput rahmat dan ampunanmu. Hamba datang memenuhi panggilanmu. Duhai Rabbi, satu langkah ku penuhi, siap umroh tahun ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Bersihkan hati, siapkan diri untuk menyambut panggilan ilahi. Bulatkan hati, kuatkan diri, siap umroh ke tanah suci. Hamba datang memenuhi panggilanmu. Duhai
umroh tahun ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Hamba datang di hadapanmu, di munajat duhai Rabbi, untuk memohon hidayahmu. Tuntun hamba ya ilahi, tuntun hamba ya ilahi, tuntun hamba ya ilahi, ya Ya Allah, Astagfirullahaladzim. makin rindu mendengar Ya ini. ilahi. Sekali lagi Bapak Ibu mohon sebelum acara inti kita mulai, yang speakernya belum di-mute, bisa di-mute dari sekarang, bisa dibisukan ya, agar acara malam ini bisa khidmat, kita bisa mendapatkan ilmu secara maksimal. Tolong yang belum di-mute, silahkan di-mute dari sekarang. Jika nanti sesi tanya jawab baru bisa dibuka. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu materi manasik yang temanya yang Allah mau ketika tawaf, sa'i, dan tahalul yang akan disampaikan oleh Ustadz Zain bin Syekh LC. Tapi sebelum beliau menyampaikan materi, kami mohon Ustadz untuk memimpin doa untuk almarhum Bapak Ardiansah. Kepada Ustadz Zain kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Nasyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu da'iyan ila ridwanih. Berkata seorang ulama, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat yang terbaik buat kita. Kalau sudah dinasihati dengan nasihat kematian, hati kita masih belum bergetar, hati kita masih belum takut, kita masih belum merasa kurang amal, kita masih belum merasa butuh ampunan Allah, kita masih merasa cinta dunia, maka butuh nasihat apa lagi? Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan reminder, pengingat buat kita. Salah satu sahabat kita yang seharusnya, tapi qadarullah ya, seharusnya akan berangkat bersama-sama, tawaf bersama, sa'i bersama, tahlul bersama, tapi qadarullah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggilnya. Akan tetapi seorang ulama berkata, an-niyatu ablaghu minal amal. Bahwasanya niat itu lebih contoh kalau misalnya kita memanah ya, niat itu lebih akurat mencapai target daripada amal tersebut. Maka betul sebagaimana disampaikan oleh Bu Hajah Laila, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima umrohnya karena niatnya yang sangat istimewa. Beliau sudah menyelesaikan semua pemberkasan, bahkan siap untuk belajar, tapi qadarullah ala ma fa'al, Allah Subhanahu wa Ta'ala manggilnya dan dia sudah mendapatkan ibadah umrah tanpa tawaf dan sa'i. Cuma pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang belum ada jaminan sedikit pun? Bukan berarti ketika kita hari ini ikut Zoom, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih, insyaallah kita akan berangkat 15 Januari, kita pasti akan mendapatkan umrah mabrurah. Justru kadang malah yang saya kasihani itu adalah diri saya sendiri gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memuliakan Pak Ardiansah dengan sebegitu mulianya. Justru kitalah yang seharusnya khawatir gitu. Kita khawatir yang masih belum ada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala mabrur. Nah, tapi sebelum kita mulai semuanya, sebelum kita belajar, kita beri hadiah terbaik untuk Pak Ardiansah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosanya.
Allah Subhanahu wa taala berikan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala satu surga bersama Rasulullah SAW dan dapat melihat kenikmatan wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma ij'al quburahu rawdah min riyadil jannah. Allahumma taqabbal salatahu wa qiyamahu wa ruku'ahu wa sujudahu wa kullu a'malis salihah. Allahumma rizqhu husnal khatimah. Allahumma adkhilhu jannatikal firdausil a'la walqihi ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma rizq umratan mabruratan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, maka kita sekarang akan fokus pada diri kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan umrah mabrur kepada Pak Ardiansah, maka bagaimana dengan kita? Dan tidak ada pilihan lain untuk kita kecuali ya belajar. Ya belajar, karena untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala itu butuh ilmu. Maka dari itu salah satu ikhtiar kita semua, baik dari segi pihak penyelenggara, pihak PT Umroh Haji menyediakan fasilitas ini, dan dari kita sendiri juga harus memiliki keinginan yang kuat. Sebab nanti ketika kita semua dapat umroh mabrur, itu PT Siap Umroh Haji tidak mendapatkan apa-apa sedikit pun. Tapi yang akan mendapat manfaat kita sendiri. Maka sangat terugi apabila Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkan kita di lingkungan yang baik ini, kita masih belum baik. Itu kan rugi banget. Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkan kita di lingkungan yang bagaimana kita istiqomah sehari 1 juz, tapi kita masih tidak memaksa diri. Ya rugi banget. Lebih-lebih ketika Allah Subhanahu wa taala sudah izinkan kita untuk umroh, tapi kita nggak dapatkan ampunan Allah. Itu mah rugi. Udah rugi dunia, rugi akhirat pula. A'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membersamai kita. Baik. Ayah bunda abang kakak yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat nggak nasihat Kiai Adi Pratama Arisindo, bahwasanya kita umroh apa yang kita ingin dapatkan, atau spesifik ketika tawaf apa sih yang kita kejar gitu, apa yang pengen banget kita dapatkan ketika umroh? Boleh di kolom chat boleh. Yang bener siapa tahu dapat es krim Asima ya di Ajet. Apa sih yang kita goals tertinggi atau goals yang wajib banget kita dapatkan ketika kita umroh? Kiai Adi Pratama Arisindo waktu itu mengingatkan bahwasanya yang harus kita dapatkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harus kejar adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita tanamkan di akal kita ketika kita tawaf, kita fokus untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan di dalam pikiran kita. Kalau kita tawaf, maka kita fokus untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maghfirahnya. Kita tidak perlu bertele-tele menyebutkan item-item duniawi yang kita kejar. Atau kita tidak perlu meminta, ya Allah minta surga yang di dalamnya ada emas berlian, ada bidadari, ada kendaraan yang mewah, makanan terlimpah. Tidak perlu meminta itu, cukup kita minta ampun. Sebab berkata Imam Ibnul Qayyim, ketika kita sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan segalanya untuk kita. Bahkan yang kita tidak minta, Allah akan kasih. Saya ulangi, ketika kita mendapatkan ampunan Allah, itu Allah akan membukakan seluruh kenikmatan buat kita.
baik yang kita inginkan, baik yang kita butuhkan, atau yang kita tidak pernah minta, Allah juga kasih. Intinya apa? Ampunan Allah udah cukup banget gitu. Tidak perlu kita minta detail, pengen dunia seperti ini, pengen akhirat seperti ini. Cukup mendapatkan ampunan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan segala hal yang terbaik untuk kita. Maka yang harus kita tanamkan, saya ulangi lagi, ketika tawaf, yang kita harus dapatkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain kita tawaf? Minta ampun. Minta ampun. Pastikan setiap putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, sampai selesai putaran ketujuh, kita tuh benar-benar sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah risau. Tapi kan saya pengen umroh ini biar dapat kerjaan yang bagus. Udah, itu terakhiran, itu nomor sekian. Fokus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya bagaimana? Insya Allah kita akan bahas caranya. Ini salah satu metode yang bagi saya untuk saat ini ya, metode terbaik yang saya dapatkan dari guru-guru saya. Ada dari guru Ustadz Luqmanul Hakim Masjid Kapal Munzalan, juga dari ilmu dari kiai kita bersama, Kiai Adi Pratama Risindo, dan dari guru saya orang Pontianak juga, Ustadz Beri El Maki, pengasuh Masjid Sultan An-Nasiro. Ini metode yang untuk saat ini saya anggap sebagai metode terbaik ketika tawaf. Insya Allah kita akan bahas yang metodenya sangat bagus sekali. Di sini ada yang pernah umroh nggak? Selain yang TL atau jamaah, atau yang bunda-bunda TL juga deh. Pernah nggak merasakan ketika yang haja-haja, bunda-bunda haja yang selalu Allah berkahi? Pernah nggak kita merasa ketika tawaf kita bingung mau baca apa? Atau ketika kita tawaf kita malah baca buku pemenak yang tebal banget dan kita akhirnya tidak bisa ngefeel ketika tawaf? Pernah nggak ngerasa gitu? Atau kita tawaf ngikutin mutawif, Allahumma iqsim lana, itu ngefeel banget nggak gitu? Dapat ruhnya, dapat khusyuknya nggak? Saya yakin tidak. Banyak saya mendapatkan curhatan dari para jamaah atau orang-orang yang sudah umroh. Ketika dia baca buku yang dari Kemenak setebel itu, malah bingung gitu. Bahasa Arabnya ya karena tidak membahasa Arab, tidak tahu artinya. Akhirnya dia tidak bisa merasakan tawaf begitu masuk ke dalam hati. Atau jangan sampai kita malah terjerat gitu ya. Nih coba saya share screen dulu. Jangan sampai kita malah terjerumus dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 35 ini. Qala ta'ala wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah fadhuqul 'adabi ma kuntum takfurun. Ini sudah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Jangan sampai tawaf kita, ibadah kita di sekitaran Masjidil Haram, di Masjidil Haram ini illa muka'an wa tasdiyah. Dia hanya seperti siulan dan mengharapkan tepuk tangan saja. Dan apa kata Allah? Fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Ya Allah, malah dapat adab. Dia sudah berangkat umroh, dia sudah tawaf, dia sudah masuk Masjidil Haram, dia sudah mengelilingi Ka'bah. Tapi apa kata Allah? Fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Rasakanlah adab sebab kekafiran kalian. Apa salahnya? Salahnya bukan pada sholat dia, tapi cara dia ketika dia beribadah. Apa? Sembahyang mereka di sekitaran Baitullah, tawaf mereka, ibadah umroh mereka, tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Siulan itu apa? Tepuk tangan apa? Siulan ini adalah lambang dari ketidakfahaman apa yang diucapkan. Siulan itu, contoh ketika bersiul, siul tepuk tiup-tiup. Ada nggak orang yang paham siulan? Tidak paham. Maka Allah memberikan gambaran orang yang baca doa, walaupun doa bahasa Arab itu memang baik, tapi ya tidak baik banget gitu. Bahkan alhamdulillah malah sebuah kesalahan. Baca doa panjang bahasa Arab tapi dia tidak paham, seperti dia bersiul. Di siulan adalah lambang ketidakfahaman apa yang diucapkan. Kemudian tepuk tangan apa? Tepuk tangan adalah lambang dari mengharapkan pujian manusia.
Tawaf putaran pertama sudah sibuk selfie, sudah jadi satu video. Putaran kedua ada video lagi. Putaran ketiga video angle lain. Putaran keempat ada buat konten lagi. Fokusnya ngerekam. Halo guys, gitu. Halo guys, nanti kasih backsound lagu, itulah. Sibuk ngerekam karena ngejar bagaimana upload konten nih biar dapat ujian dari manusia. Ini saya sedang tawaf nih guys, gitu. Nah itu tepuk tangan, lembang dari riya, mengharapkan pujian manusia. Maka dari itu ketika kita tawaf, kita hindarkan dari dua pekerjaan nih, siulan. Jadi kita menghindarkan jangan sampai ada ucapan ketika tawaf yang kita tidak pahami. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita riya, mengharapkan tepuk tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tepuk tangan manusia. Padahal kita tawaf itu mengharapkan perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala, maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita tonton videonya. Oke ya. Sebelum saya tonton video, ada pertanyaan? 1 orang, 2 orang? Oke ya. Nah, tidak ada, saya langsung kita saksikan videonya. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, amma ba'du. Ayah bunda, abang kakak yang insyaAllah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada video kali ini kita akan membahas tentang tawaf. Tolong diperhatikan ya, berhati-hatilah agar tidak terjebak ketika sedang melaksanakan tawaf. Maksudnya bagaimana? Allah Subhanahu wa firman, Allah Ta'ala, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Artinya, salat mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah berupa siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah adab ini karena kamu selalu kufur. Apa maksud dari muka'an, siulan, wa tasdiyah dan tepuk tangan? Muka'an adalah lambang tidak paham apa yang sedang dia katakan, seperti siulan. Orang yang sedang siulan, dia tidak paham apa yang sedang dia katakan. Dan watas dia adalah lambang dari riya, ingin mendapatkan tepuk tangan manusia, sibuk selfie agar dapat tepuk tangan orang lain. Maka jangan sampai tawaf kita menyelilingi Ka'bah seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ini, yaitu pertama mukaan, tidak paham apa yang dia baca. Ta'ala, mungkin yang dia baca bahasa Arab, tapi dia tidak paham apa yang dia katakan. Maka dari itu, kalau saya pribadi lebih baik doa dalam bahasa Indonesia saja atau bahasa daerah saja. Yang penting dia paham apa yang dia katakan. Dan watas dia berharap tepuk tangan orang lain, sibuk selfie, video-video. Maka tolong ketika tawaf, letak HP-nya, fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di talbiyah kita sudah mengatakan la syarikalah, tidak ada yang lebih penting daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tawaf itu kata Nabi Muhammad SAW seperti salat. Jadi harus dalam keadaan suci. Ketika batal, dia wajib keluar untuk ambil wudhu dan lanjutkan lagi tawafnya. Wajib dalam keadaan suci, wajib menutup aurat, khusyuk dan lain-lain. Tetapi bedanya dengan sholat, ketika tawaf boleh berbicara. Kita mulai tawaf dari Hajar Aswad. Kita tahu ya, Hajar Aswad. Hajar Aswad maksudnya adalah batu hitam. Kenapa dia hitam? Kenapa Hajar Aswad bisa hitam? Padahal kita tahu semua, bahwasanya dulu Hajar Aswad itu putih. Hajar Aswad menjadi hitam karena dosa manusia. Dan kita adalah manusia. Maka bisa jadi hitamnya Hajar Aswad itu bisa jadi karena dosa kita. Bisa jadi hitamnya Hajar Aswad karena ada kontribusi kita, karena dosa kita. Maka tawaf adalah cara kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Hajar Aswad memberikan sebuah hikmah kepada kita. Dulu Hajar Aswad itu putih, sama dengan kita. Tapi sekarang kita hitam karena dosa. Maka
kita bisa sampai di depan Ka'bah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita untuk bertawaf, itu bukan karena kita hebat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kita banyak dosa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita bertobat, mensucikan diri dengan bertawaf. Jadi tawaf adalah cara kita untuk menggugurkan dosa. Dan sumber dosa kita ini sangat banyak. Kita bisa berdosa melalui mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Maka dari itu, tahu bahwasanya tawaf ini adalah cara kita untuk mengurungkan dosa. Nasi telur Sambal geprek satu persatu dari sumber-sumber dosa yang membuat kita bisa sehitam. Maksudnya bagaimana? Ini kan ketika kita bertawaf kan ada 7 putaran. Sedangkan Ka'bah kan ada 4 sisi. Yang pertama sisi Multazam, kemudian sisi Hijr Ismail, kemudian sisi ketiga rukun Syami ke rukun Yamani. Kemudian ada sisi rukun Yamani ke Hajar Aswad. Nah, tadi ada 7 putaran, maka kita setiap putaran akan minta ampun. Pertama, putaran pertama minta ampun untuk dosa mata kita. Putaran kedua minta ampun dosa telinga, kemudian ketiga mulut, keempat tangan, kelima kaki, 6 akal, dan yang ketujuh hati. Jadi ketika tawaf kita tahu semua. Jadi silakan ihramnya diposisikan seperti ini. Kemudian kita Bismillah Allahu Akbar mulai dari aswad. Sudah itu saja bacaan yang harus kita baca. Setelahnya kita fokus baca doa. Sisi pertama kita minta ampun terhadap dosa mata kita. Ya Allah, begitu banyak dosa yang dikerjakan oleh mata saya. Saya sering melihat hal-hal yang kau haramkan. Mata saya lebih suka melihat maksiat daripada melihat Al-Quran. Ya Allah, mata saya ini begitu panas dengan membaca Al-Quran. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita sampai di sisi Hijr Ismail, dan Hijr Ismail ini adalah lambang tentang keluarga, maka kita doakan keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, sebut nama mereka satu-satu. Kalau bisa, setiap putaran ada nama khusus. Contoh putaran pertama khusus ke ibu, bebas doanya seperti yang wali-walidayya warahmah kama rabbayani shaghira, atau doa kepada keturunan, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu doa di Hijr Ismail. Kemudian di sisi selanjutnya, sisi yang ketiga, karena tadi sisi pertama kita minta ampun terhadap dosa mata, maka di baliknya sisi ketiga kita minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan mata kita. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikanlah mata ini jadi mata yang selalu senang membaca Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah mata ini mata yang semangat ketika berdakwah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mata ini ringan membuka mata ketika sholat tahajud, dan banyak lagi. Kemudian di sisi keempat dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, kita baca doa sabuk jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di sisi keempat ini doa sabuk jagat, kita minta dunia dan minta akhirat. Tapi dengan syarat kita minta dunia dengan alasan akhirat. Ya Allah, saya minta 5M agar bisa ke masjid. Ya Allah, saya minta mobil agar bisa berdakwah. Jadi mintalah dunia yang tujuannya untuk akhirat. Kemudian Hajar Aswad mulai Bismillah Allahu Akbar. Putaran kedua, jadi setelah mata kita ke telinga. Nah, kita minta ampun terhadap dosa-dosa telinga. Suka banget dengar musik, yang nyaman dengan dengar musik, yang senang banget dengar kejelekan orang, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sampai di sisi Hijr Ismail, kita doa untuk keluarga dan keturunan. Kemudian sisi ketiga, kita minta kebaikan telinga agar senang mendengar Al-Quran, senang mendengar kebaikan, senang mendengar majelis ilmu. Kemudian sisi keempat, satu
jagat. Dan gitu terus. Yang ketiga mulut, baik kita minta ampun dosa-dosa mulut, banyak menjelekkan orang, caci maki orang, berbohong. Kemudian di sisi jari Ismail kita berdoa untuk keluarga. Sisi ketiga minta kebaikan untuk mulut, jadikan mulut ini menjadi sebab hidayah orang, jadikan mulut ini bisa berdakwah jalan Allah. Sisi keempat sapu jagat. Kemudian tangan, ampun tangan, lanjut ke 5 kaki, 6 akal, 7 hati. Seperti itu, maka saya jamin tidak akan merasa 7 putaran itu. Dijamin tidak akan merasa capek, bahkan akan minta lagi. Dan ingat, fokuslah terhadap doa ini, jangan main-main HP, foto-foto itu insya Allah bisa setelah selesai melaksanakan ibadah. Seperti itu. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang masih belum paham, boleh tanyakan. Yang cara umroh kita itu. Jadi, yang cara tawaf kita akan menggunakan bahasa Indonesia saja. Bahkan menggunakan bahasa sendiri boleh, pakai bahasa isyarat pun boleh, asalkan dengan cara seperti tadi. Itu insya Allah 7 putaran tidak akan terasa. Itu insya Allah dari start tawaf sampai selesai 7 putaran nangis terus kita. Kita minta ampun terhadap dosa mata, telinga, mulut. Yang keempat apa? Tangan. Keempat tangan, kelima kaki, keenam akal, ketujuh hati. Jadi dengan format tadi yang sisi pertama, yang sisi multazam, minta ampun untuk yang organ itu, yang contoh mata, kita minta untuk mata, kemudian sisi hijri Ismail kita doakan untuk keluarga, karena bisa jadi kita hari ini Allah undang sebab doa dari orang tua dan kakek nenek kita, dan itu bisa nanti putaran pertama khusus ayah, putaran kedua khusus ibu, putaran ketiga untuk kakek nenek, putaran keempat untuk anak-anak, putaran kelima untuk paman-paman, keenam untuk bibi-bibi, ketujuh untuk keluarga besar. Juga bisa seperti itu. Jadi fokus, sebut namanya. Kemudian sisi ketiga yang belakangnya multazam itu minta kebaikan untuk organ yang sedang kita fokus. Kalau mata, minta kebaikan untuk mata. Kemudian yang ke sisi terakhir, rukun yamani ke Hajar Aswad, ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan maksud dari Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, ya Allah minta kebaikan untuk dunia dan minta kebaikan untuk akhirat. Maksudnya kita minta dunia untuk kebaikan akhirat. Kita minta 5 miliar agar bisa buat masjid. Kita minta mobil agar bisa pergi ke masjid. Nah gitu. Minta dunia dengan syarat akhirat. Karena banyak dari kita yang mengajukan proposal dunia tanpa mencampur adukkan urusan akhirat gitu. Padahal Allah tuh mau aja ngasih kita dunia, tapi dengan syarat kita kontribusikan untuk akhirat. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan tentang tawaf, karena mungkin ini juga yang baru di Bunda dengar, cukup cukup bingung juga, aneh juga. Tapi yakinlah itulah pengalaman saya membawa jamaah, dan saya juga sebagai jamaah sendiri. Saya berbulan-bulan, saya sudah cukup lama di Saudi, nggak lama banget lah. Ya tawaf itu udah berkali-kali, cuma ketika saya menggunakan cara ini, walaupun saya pribadi paham bahasa Arab ya, saya tahu arti doa-doa, tapi ketika saya menggunakan cara ini, menggunakan bahasa Indonesia sendiri, pahami dosa mata, wah langsung kita flashback dosa mata kita, itu 7 putaran tidak akan terasa. 7 putaran tidak akan terasa, Masya Allah. Boleh nggak saat tawaf kita mendoakan orang yang sudah meninggal? Boleh banget. Tawaf adalah doa apa saja yang kita mau panjatkan, bebas, tidak ada batas. Yang penting jangan doa yang kita tidak paham. Apa yang itu yang sangat disayangkan. Seperti itu. Jadi nanti untuk doa-doa orang yang sudah meninggal, keluarga kita bisa kita doakan di Hijri Ismail, di sisi Hijri Ismail. Seperti itu. Nah, insya Allah. Nah, seperti ini sih. Cara yang saya dapatkan dari guru-guru saya, dan
Masya Allah, banyak testimoni dari jamaah-jamaah ketika mendapatkan ilmu ini dan dipraktekkan, benar-benar mereka merasakan lebih khusyuk, lebih ngefeel, lebih puas setelah tawaf. Dan banyak orang kalau tawafnya baca buku yang dari Kemenak, mohon maaf ya, dia sampai bingung, ini putaran keberapa, atau ini gak selesai ya, desak-desakan. Tapi ketika kita menggunakan cara yang tadi, 7 putaran tidak akan terasa, akan selalu minta, udah 7 ya gitu, udah 7 ya gitu. Mau ditambah ya nggak boleh ya, tambah nggak boleh, seperti itu. Oke. Itu ada pertanyaan Ustadz. Terus Ya. boleh membawa catatan nggak Ustadz? Takutnya lupa. Tanya Ustadz. Boleh. Catatan apa dulu? Catatan hutang jangan dibawa. Catatan jualan jangan dibawa Pak Imam. Boleh catatan, tulis. Tapi seolah kalau misalkan kita pahami udah 7 itu aja. Jadi pertama, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, akal, hati. Dah, insya Allah nggak akan lupa insya Allah. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, akal, hati. Dan saya sudah praktekin Ustadz. Alhamdulillah. Bu Haja kita sudah praktekin. Saya juga udah praktek. Maka dari itu sangat sayang kalau ilmu ini tidak diketahui oleh ayah bunda semua. Karena mohon maaf banyak orang yang tidak paham. Akhirnya itu beliau sudah mengatakan saya sudah umroh berkali-kali. Jadi saya kan juga ada buat Zoom sekolah Baitullah ya. Baik untuk orang yang belum berangkat dan orang yang sudah berangkat, yang sudah umroh berkali-kali. Dia mengeluhkan, kenapa saya ketika tawaf ya gitulah gitu, kurang nyaman, kurang khusyuk. Karena dia tidak paham apa yang dia katakan. Kalau dia menunggu belajar bahasa Arab dulu, lama 2 tahun. Nah, udah pakai bahasa Indonesia saja. Allah Subhanahu wa taala sangat mudah ketika menetapkan syariat ibadah seperti itu. Ya gitu ya, ya Bunda. Jadi insya Allah ketika tawaf nanti mutawif tidak akan membimbing doa. Cukup ketika Bismillah Allahu Akbar saja. Atau mutawif nanti saya juga akan briefing ke mutawif, cuma mengingatkan, oke, sekarang Sisi minta ampun untuk dosa mata, cukup dah. Sekarang kita belajar di Ismail, doa untuk keluarga. Nanti kita tahu keluarga kita sendiri siapa, ibu kita sebut namanya. Kalau memang ini putaran untuk ayah kita sebut namanya. Oke, sekarang kita sisi ketiga, doa minta kebaikan untuk mata kita. Kemudian yang keempat baru mungkin Rabbana Atina, itu baru bersama-sama. Dan masuk putaran kedua, oke, Bismillah Allahu Akbar. Sekarang minta ampun untuk dosa telinga kita. Selesai dah. Kita flashback dosa mata kita, telinga kita, ya Allah. Alhamdulillah telinga ini ya Allah. Alhamdulillah telinga ini ya Allah. Di Ismail. Sekarang di Ismail doa untuk keluarga. Nah, seperti itu. Jadi doa-doa itu akan muncul dari hati dan akal kita sendiri, bukan dari mutawif atau bukan dari buku. Doa yang baik itu bukan dari buku, bukan dari mutawif, tapi dari hati kita. Dengan penuh rasa penyesalan, dengan tahu dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, insya Allah itu akan lebih jujur dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Oke, jika tidak ada pertanyaan mengenai tawaf, kita akan lanjut. Ya, Pak Sumarni. Warni. Oh, Zoom istrinya. Bapak suaminya Bu Sumarni. Gitu kan. Ada pertanyaan kah? Atau saya? Nggak ada pertanyaan. Pendengar aja. Siap. Oke, saya lanjutkan sa'i ya. Jika tidak ada pertanyaan tentang tawaf. Ini ada pertanyaan, doa di Hijri Ismail putaran pertama untuk alaman suami, putaran kedua untuk alaman bapak, alaman ibu. Iya, bebas kita. Bebas. Mau secara umum, tapi baiknya spesifik ya putaran pertama. Nanti mulai diliskan lah. Kita mulai diliskan. Oke, putaran pertama buat siapa ya? Putaran kedua buat siapa ya? Jadi prepare kita, di prepare. Biar rapi nanti. Untuk yang keluarga ini putaran ketiga untuk siapa ya? Putaran keempat untuk siapa? Sebut namanya, biar hajat-hajatnya kita tidak lupa. Seperti itu. Oke ya, kita lanjut.
Kita lanjut video sa'i. Sa'i. Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala... Bentar ya. Oke, saya screen. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, amma ba'du. Ayah bunda, abang kakak yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sa'i, safa, dan marwah. Sa'i itu apa sih? Sa'i itu adalah usaha yang sungguh-sungguh, usaha yang maksimal, itulah sa'i. Bagaimana kisah Siti Hajar yang melakukan usaha terbaiknya dan tidak menyerah sampai mendapat hasilnya. Sedangkan safa itu adalah menyaring hal-hal yang tidak baik, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan diri, muhasabah, itulah safa. Dan marwah adalah puncak harapan dan keinginan. Pasti setiap kita yang hidup di dunia memiliki marwah, cita-cita yang ingin kita dapatkan, yang selalu kita maksimalkan agar kita bisa menggapainya. Jadi sebagaimana kisah Siti Hajar ketika sudah mulai kehausan karena ditinggalkan oleh suaminya di wadin ghairi di zar'in, di tempat yang memang kering, kerontang, tandus, tidak ada air dan tidak ada tumbuhan, maka Siti Hajar mulai sa'i, melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan air dari Safa dan Marwah. Dimulai dari Safa, beliau membuang pikiran-pikiran buruk, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau yakin ketika itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau tidak akan pernah ditinggalkan. Mulai dari Safa, kemudian ketika sudah berada di atas bukit Safa, dia melihat Marwah, sepertinya ada air. Dia mulai jalan ke Marwah. Ketika di Marwah tidak ada, apakah Siti Hajar berputus asa? Tidak. Dia balik lagi ke Safa berkali-kali. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan, setiap orang pasti punya impian yang ingin dicapai. Maka ketika kita punya impian, cita-cita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah Safa. Kita sucikan diri, kita bersihkan pikiran-pikiran negatif yang ada di akal kita. Kita yakin sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa cita-cita kita itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sudah Safa, mulailah kita berjalan, ikhtiar, jalanlah. Wajib ikhtiar. Ketika kita memiliki cita-cita, wajib diikhtiarkan. Akan tapi ketika kita sudah jalan sampai ke Marwah, dapat nggak? Dapat. Kita wajib lagi kembali ke Safa, sucikan diri lagi. Ketika sudah sudah kepada Allah, ikhtiar lagi ke Marwah, dapat. Balik lagi ke Safa. Seperti itu sampai 7 kali. Ternyata dari kisah Siti Hajar, ketika Siti Hajar bolak-balik dari Safa dan Marwah di jalannya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hasilnya tidak di jalan yang dilewati oleh Siti Hajar, tapi di tempat lain. Maka boleh jadi impian yang ingin kita gapai itu tidak kita dapatkan di tempat ikhtiar kita. Namun boleh jadi impian itu terkabul melalui bantuan orang lain dan di tempat lain. Seperti kisah air Zam-Zam yang keluar dari bawah kaki Ismail karena kakinya dan bantuan sayap malaikat. Intinya, jangan pernah berada di zona hasil. Teruslah berada di zona kita. Zona ikhtiar maksimal, tawakal maksimal, karena tawakal adalah ikhtiar maksimal diiringi dengan husnudzon maksimal. Bukan kita memikirkan hasil, tapi tugas kita untuk bertawakal, yaitu maksudnya ikhtiar maksimal diiringi dengan husnudzon maksimal. Sebab Allah bukan ingin lihat hasilnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita berikhtiar dengan maksimal. Itu sedikit hikmah
pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita melakukan sa'i dari Safa dan Marwah. Namun bacaan ketika memulai sa'i itu apa? Doa ketika memulai sa'i di atas bukit Safa. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh inna safa wal marwata min sya'irillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan innallaha syakirun alim. Kemudian setelah doa, nanti doa menghadap kiblat, mulailah jalan. Nanti ketika kita jalan akan ada lampu hijau seperti di gambar ini. Maka ketika ada lampu hijau, kita dianjurkan untuk membaca doa Allahumma ighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka anta al-'azzul akram. Yang laki-laki disunahkan untuk lari kecil, sedangkan yang wanita tetap berjalan. Bihadza minni, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi mengenai sa'i. Sa'i adalah secara bahasa adalah usaha maksimal untuk mendapatkan hasil maksimal. Maka orang yang paham tentang ini, orang pulang umroh seharusnya dia tidak mager lagi gitu. Ketika orang yang paham ini balik umroh, dia semangat untuk bekerja, dia semangat untuk beribadah, dia semangat untuk melakukan hal-hal positif, baik itu duniawi atau ukhrawi, sebab dia telah mendalami hikmah sa'i. Seseorang bisa mendapatkan hasil maksimal apabila usahanya juga maksimal. Ya pasti dia juga harus melewati Safa, selalu muhasabah. Ketika kita memiliki keinginan setinggi apapun, kita harus yakin bahwasanya itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan itu. Kita Safa, sucikan hati, perbaiki tahajud, perbaiki salat. Kemudian jalan ikhtiar. Mau apapun yang kita gapai, kita wajib berikhtiar. Mustahil kita dapatkan tanpa kita ikhtiar. Harus jalan sampai ke Marwah. Untuk mendapatkan Marwah kita harus jalan. Itu beberapa hikmah dari sa'i Safa dan Marwah. Baik, saya bahas tidak panjang ya, karena sudah malam juga. Insyaallah kita akan bahas di lain waktu. Insyaallah masih ada beberapa manasik lagi kita. Ada pertanyaan mengenai sa'i atau tawaf tadi juga boleh ditanyakan. Mungkin ini juga menjadi materi terakhir saja untuk tahallul ini, insyaallah menyusul seperti itu. Oke. Mungkin boleh sekarang kita buka untuk diskusi, tanya jawab atau sharing-sharing sampai mungkin 15 menit ke depan. Oke, Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Oke, makasih Ustadz. Sedikit mau nanya. Kemarin ada saudara sudah pengalaman pernah umroh, dia pesan nanti badalkan ibu sama ayah gitu kan. Maksudnya itu satu-satu atau sekaligus, dan ketika itu pada posisinya pas sedang apa atau di mana? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi Bapak diamanahi untuk membadalkan kedua orang tua, betul ya? Untuk ayah dan ibu. Mohon maaf, ayah dan ibunya sudah Allah panggil. Ustadz, kebetulan ayah, ibu, mertua sudah semuanya dipanggil Allah, dan dari ayah saya pribadi juga sudah dipanggil Allah, kecuali mama saja yang masih ada dari mama saya. Kalau dari istri, dua-duanya sudah tiada. Oke, jadi yang diminta badal untuk ayah kandung dan ibu kandung. Ya, untuk mertua. Kemudian
dari saya pribadi, bapak saya kan sudah juga Iya. sudah tiada. Itu bisakah ketiga-tiganya? Ya istri Baik. saya juga membadalkan, saya juga membadalkan. Baik, seperti ini. Yang harus dipahami mengenai badal umroh. Apakah boleh? Boleh. Bahwasanya seorang sahabat pernah curhat kepada Rasulullah SAW mengenai orang tuanya yang ada yang sudah wafat, ada yang sudah sakit yang sangat mustahil untuk sembuh seperti itu. Dan dia belum melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka Rasulullah mengatakan haji an abika wa'tamir, maka badalkanlah haji dan umroh untuk kedua orang tua kalian yang sudah wafat atau yang sudah sakit tua renta, yang sakitnya ini sudah sangat kecil kemungkinan untuk sembuh seperti itu. Jadi beberapa syarat. Jadi ada beberapa syarat. Yang pertama, syarat yang boleh dibadalkan, yang pertama wafat, yang kedua tua renta, yang ketiga sakit yang kemungkinan kecil untuk sembuh. Kemudian yang keempat, yang membadalkan sudah pernah umroh. Kalau badal umroh sudah pernah umroh, kalau badal haji sudah pernah haji. Yang membadalkan. Jadi kalau Bapak Miftahuddin belum pernah umroh, maka wajib umroh untuk pribadinya dulu. Itu yang keempat. Yang kelima, badal umroh tidak boleh digabung, harus satu umroh untuk satu nama. Contoh, kalau Bapak Miftahuddin nanti berangkat, itu pertama harus untuk pribadinya. Kemudian untuk yang kedua badal, ya untuk badal yang dibadalkan satu orang saja, bukan untuk yang dibadalkan dan bukan untuk yang dibadalkan dan dirinya, tidak boleh. Dirinya saja. Kemudian yang kedua, untuk yang dibadalkan untuk almarhum ayah, ya untuk almarhum ayah saja. Dan harus satu ibadah umroh, harus satu nama. Kemudian nanti kalau mau ada 3 nama, ya harus umroh 3 kali, mikot 3 kali, berihram 3 kali. Pergi lagi ke mikot, niat lagi, badalkan almarhum ayah. Selesai umroh, mungkin istirahat malamnya atau besok pagi, umroh lagi untuk almarhum mertua ayah, satu nama. Sama mungkin istri yang bisa bantu yang insya Allah insya Allah pada 15 Januari ini travel menyediakan 3 kali umroh, betul ya? Nah, 3 kali umroh. Nasihat saya, umroh pertama untuk pribadi, umroh kedua dan ketiga badalkan. Tidak perlu banyak orang yang gimana nanti umroh pertama, kayaknya nggak keterima deh, saya kurang khusyuk. Itu tidak perlu, cukup husnudzon sama Allah. Kita sudah umroh yang pertama sudah clear. Dan yang terbaik untuk yang umroh kedua dan umroh ketiga, manfaatkan untuk badal orang-orang yang kita cintai dengan syarat-syarat tadi seperti itu. Di umroh kedua badal, umroh ketiga badal. Dan kabar gembiranya ketika kita mau badalkan, kita juga akan dapat pahalanya. Tidak perlu kita umroh 2 kali untuk pribadi, umroh 3 kali untuk pribadi dengan alasan merasa tidak diterima. Ya kalau kita merasa seperti itu, ya sampai kapan kita mau umroh 1000 kali pun juga akan selalu merasa seperti itu. Nah, gitu. Maka dari itu pentingnya husnudzon kepada Allah. Kita sudah jauh-jauh, pasti Allah tahu pengorbanan kita. Kalau kita tidak khusyuk karena beberapa hal, Allah udah ampuni dah. Maka salah satu sunnah Rasulullah pun sekali safar itu sekali umroh. Maka nanti ada kesempatan umroh kedua, umroh ketiga. Nasihat saya pribadi, fokus untuk badal orang-orang yang kita cintai dengan syarat-syarat seperti tadi. Seperti itu Pak Miftah. Jadi tidak boleh gabung-gabung gitu. Tidak boleh digabungkan langsung 3 nama. Tidak boleh, kasihan malaikat nyatetnya untuk siapa nanti. Semoga tidak diterima. Syukran. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah jadi dapat ilmu baru lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin menjawab pertanyaan yang di kolom chat ya. Iya, berapa nih? Apa jadi kira-kira berapa menit di masing-masing sisi Ka'bah? Berapa ya? Nggak lama kak ya? Satu putaran kayak 5 menit deh, atau 4 menit satu putaran. Karena kan insya Allah kita tawafnya di bawah kan. Ya, mungkin satu sisi anggap 1 menit lah. Satu sisi anggap. Jadi satu putaran sekitar 4 menit. Allah alam sawab. Dan itu akan tergantung dengan crowdednya dan lain-lain. Kemudian pertanyaan dari Bunda Nia, Ustaz, bagaimana jika saat tawaf kita batal dan kita geseran. Bagaimana jika kita dengan maksudnya
Oke. Kalau batal wajib ambil wudhu, dan otomatis kalau kita wudhu ya harus keluar dari putaran tawaf itu. Mungkin kalau kita bisa wudhu dengan air sedikit, menggunakan air botol kecil, tidak harus keluar masjid, nggak apa-apa, bagus gitu. Atau keluar putaran sedikit, tempat ada air zam-zam, ngambil air di situ, wudhu di samping itu, insya Allah sama polisinya diperbolehkan. Yang penting jangan ramai-ramai saja. Kemudian bagaimana jika kita beseran? Tetap tidak bisa. Jadi minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ingin tawaf. Engkaulah yang mengatur seluruh organ saya, ya Allah. Ya Allah, bantu hamba yang sangat tidak mampu, lemah ini untuk menahan. Mohon maaf, air kencing saja tidak bisa, tapi saya yakin dengan meminta kepadamu yang maha kuat, insya Allah. Nah itu, minta sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang pasti kalau batal harus out dari putaran, ambil wudhu, kemudian lanjutkan lagi. Kemudian lanjut, ada pertanyaan, suami dan kedua orang tua saya sudah wafat, badal umrohnya untuk siapa dulu? Yang terbaik ya untuk ibu dulu, ibu, ayah, atau mana-mana pun boleh lah. Atau misalkan kalau misalkan kita tidak mampu untuk badal 3 kali, bisa menggunakan jasa-jasa badal. Insya Allah biasanya mutawif juga pada bersedia untuk membadalkan. Seperti itu. Tapi mana yang terbaik? Ya, kalau bisa semua bagus. Ustaz, doa di 4 sisi tadi mohon diulang singkat saja. Nanti sajalah. Nanti kan kita akan manasik lagi. Terlebih H-1 kita berangkat umroh, kita akan manasik lagi. Saya akan bahas ya, biar nggak lupa. Kalau dijelaskan sana nanti malah lupa lagi. Seperti itu, insya Allah. Dan mungkin nanti ada di grup-grup kita share juga. Dan dari Ramlah Ram, bagaimana jika tidak ada saudara yang akan dibadalkan? Apakah kita bisa melakukannya sendiri 3 kali umroh sesuai jatah dari travel? Tidak mungkin tidak ada. Ya, saran saya badalkan sih untuk kakek nenek. Tanya orang tua kita, ada nggak kakek orang tua dari orang tua kita yang mau dibadalkan? Atau untuk ya guru-guru kita. Saran saya, sunnahnya Rasulullah tidak umroh berkali-kali dalam satu safar. Seperti itu. Baik buyut-buyut kita, buyut-buyut kita itu bagus dari saya, menurut saya. Dan beberapa guru saya seperti itu. Orang tuanya, ya buyut-buyut kita badalkan. Yang penting tahu namanya kan. Nanti juga ada cara ngambil niatnya seperti itu. Oke, itu saja mungkin. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kalau sudah sharing, maka saya cukupkan. Oke, sudah cukup ya. Baik, terima kasih kepada ayah bunda semua. Ingat ya, bahwasanya mulai 15 Desember kemarin kita sudah mulai challenge kita. Bukan challenge sih, cuma ikhtiar kita untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa, jangan sampai kita jangan sampai ini kan travel pengen ngasih hadiah nih ke Allah dan Rasulnya, pas kita udah datang kita nggak bawa hadiah, itu kan lucu ya gitu. Kita ini kan nanti mau ngasih hadiah ke Allah dan Rasulnya berupa hataman. Jangan sampai ketika kita sudah datang di lokasi itu, yang lain ngasih hadiah dan kita bingung, kita mau ngasih apa ya? Nah, jangan sampai kita nggak memiliki kesempatan untuk memberikan hadiah juga, hadiah hataman kita. Nah, 15 Desember kemarin kita sudah diumumkan mulai one day one juice, dan sekarang hari keempat ya, atau hari kelima aja. Jadi sekarang udah jus keempat. Jangan diundur-undur, nanti makin menumpuk, makin malu kita di hadapan Allah. Kita jus satu aja tadi buangin sampai dalam. Ya, jus tadi. Tolong di-mute dulu. Tapi tidak sampai. Tambah. Aku buka lagi HP. Oke. Maka jangan disia-siakan. Berat, ya memang berat. Namanya juga mau masuk surga kan? Namanya juga ingin mengharapkan ridha Allah, minta perhatian Allah, memang berat.
Dan insya Allah kalau misalkan tidak mampu baca bisa sambil juga pakai audio. Insya Allah nanti akan di-share audio 1 juz. Kita duduk diam 20 menit saja dalam sehari. 20 menit saja itu selesai 1 juz. 20 menit sambil lihat Al-Quran. 20 menit saja dalam sehari. Untuk kebaikan kita nanti ketika umrah seperti itu ya. Maka pastikan, paksakan diri bagaimana setiap hari 1 juz. Paksakan diri bagaimana 1 hari 1 juz. Bisa baca bagus, tidak mampu baca minimal dengarkan. Insya Allah nanti akan di-share audionya. Mohon jangan sampai ini terlewatkan, karena sudah sangat banyak amalan-amalan yang kita lewatkan. Karena sebentar lagi kita akan diberi amanah untuk menjadi tamu Allah. Ini amanah yang besar. Kita harus menyiapkan. Sebagaimana ketika kita bertamu kepada pejabat, orang-orang besar, nggak mungkin malu kita kalau tidak bawa buah tangan atau hadiah. Sebagaimana Allah sudah mengundang kita 15 Januari, maka kita persiapkan hadiah terbaik, yaitu dengan khataman Al-Quran yang kita sudah mulai baca mulai hari-hari ini. Sekarang besok udah mulai juz 5 ya, maka silakan yang belum baca 1, 2, 3, 4 selesaikan secepatnya, dan sampai ketinggalan. Seperti itu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempermudah kita, memberikan taufik kepada kita, bimbingan kepada kita. Allah menanamkan ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah agar kita ke umroh kita benar-benar bisa berlandaskan di atas ilmu, dan kita pulang dengan umroh yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.